Halo Mas Anang, apa kabar? Hai, halo. Pertama kali kita ketemu ya. Akhirnya ketemu nih. Iya. Udah janjian berapa lama baru bisa sekarang kira. Oke, Mas Anang terima kasih sudah datang di Next Pods. Kita hari ini mau ngomongin soal media. Karena kan Mas Anang sendiri udah lama nih, bisa dibilang udah lama bergerak di bidang media, cuman ngeliput satu bidang yang namanya e-sports. Betul. Which is itu sekarang lagi naik banget kan di Indonesia, bahkan seluruh Indonesia tuh lagi happening banget gitu. Nah, sebelum kita mulai ini ada pertanyaan dulu dikit nih Mas. RBJ Esports itu udah berapa lama sih berdirinya? Sekarang udah hampir jalan 2 tahun. Mei nanti 2 tahun. Oh, Mei nanti 2 tahun. Iya. Oke. Udah selama itu udah berapa banyak Mas e-sports yang akhirnya terbentuk dari komunitas-komunitas gitu Mas? Kalau dibilang akhirnya terbentuk sih paling lebih ke arah pematangan ya. Lebih kayak kalau selama 2 tahun perjalanan RBJ ini lebih kayak growing up di tiap-tiap daerah, lebih tepatnya kayak concern gue kayak banyak tim-tim yang sekarang lebih mengarah ke arah serius. Dalam arti kata kayak mungkin lo bukan sebuah tim profesional atau cuman sekedar tim clan ibaratnya gitu, tapi kurang lebih begini strukturnya. Apa sih yang harus disiapin? Yang kayak ibaratnya kadang sering kali aku sering live IG, live YouTube gitu kan, kayak ngasih tahu mempersiapkannya properly-nya seperti apa gitu. Ibaratnya lo harus punya susunan yang kayak gini lah. Mungkin lo bisa terapin pelan-pelan aja gitu. Kayak banyak yang berpikiran teman-teman di daerah gitu, wah kita harus punya aset yang gede, kita harus punya modal yang gede untuk bisa bikin tim yang profesional. Benar, itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Tapi kayak concernku ke era digital ini paling enggak lu memberi sebuah eksistensi di dalam komunitas. Entah itu lewat sistem konsisten di turnamen, di jalur turnamen, jalur kompetisi, atau di jalur sosial media yang nanti bakal kita bahas juga kan. Jadi kayak setiap tim tuh kayak ya siapa sih yang nggak buka Instagram sekarang gitu. Iya betul. Paling nggak ada tapi ditata rapi tolong gitu. Maksud aku kayak mungkin secara editingnya mungkin jauh dari kata profesional, tapi kayak nggak layak untuk dikonsumsi lah, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah, ngebahas soal media. Media di Instagram kan sebenarnya bisa dibikin siapa aja. Betul. Nah, siapapun bisa main, siapapun bisa bentuk itu namanya media. Nah, media yang kita maksud di sini adalah mereka merupakan suatu wadah untuk memberikan informasi dan juga kayak pengetahuan apapun itu. Nah, apakah media yang Mas Anang jalankan ini itu sesuai nggak dengan etika bermedia pada umumnya? Kalau dibilang secara profesionalitas mungkin ada beberapa hal atau beberapa lubang yang harus ditambal ya. Karena seiring berjalannya waktu sih, kayak mungkin pada di awal RBJ udah gimana ya? Pasti aku ngakuin juga kayak ya udahlah yang penting upload berita lah gitu. Yeah. Tapi kayak memperhatikan polisi yang berlangsung dan segala macam gitu, kayak ya udahlah upload aja gitu. Atau ibaratnya nge-regram aja gitu kan, nge-repost aja gitu. Cuman sering berjalan waktu kayak aku udah kayak mikir kayak this news is must gonna be properly gitu. Ibaratnya yang seperti aku bilang tadi, kayak ini harus jadi sebuah makanan yang layak konsumsi gitu. Kayak ibaratnya aku bertanggung jawab penuh atas apa yang aku upload gitu loh. Ya, betul. Cuman dalam seperti yang aku bilang dari banyak teman-teman lah, banyak sharing-sharing teman-teman media juga, media-media online seperti aku itu kayak ngomong you gonna be different gitu. Lu harus berani tampil beda gitu. Kalau emang cara pembawaan lu kayak tegas atau ibaratnya nggak langsung straight to the point, ya udah lakukan gitu. Yang penting si orang atau si media ini nyaman aja ngupload gitu. Dan itu kan kalau ibaratnya kita tidak bisa pungkiri, kadang orang mengikuti media A, B, C gitu kan. Kayak ibaratnya udah ada pasarnya sendiri sih. Itu kan skeptis atau sisi khusus yang bakal terbentuk sendiri sih nanti gitu. Kalau dibilang secara etika ya paling ya kayak kita lebih kayak sharing, ini bener nggak ya kalau aku ngupload gini. Terutama kayak case-nya mungkin kita bakal ngomong di arah rumor lah. Atau ibaratnya kayak hal-hal yang sensitif, regulasi atau apa, mungkin kita bisa diskusi sama pihak official atau sama pihak tim terkait atau langsung sama kayak media-media yang lain. Paling di sisi kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal media yang yang berkembang, kan lagi banyak banget nih kayak media yang mencoba tumbuh. Bisa dibilang mulai ngikutin juga kayak Mas Anang. Betul. Mereka pengen upload sesuatu tentang berbau dengan game atau apapun itu, meskipun kalau yang aku lihat punya Mas Anang memang fokus di PUBG M. Betul. Ya kan? Nah, Mas Anang nge-guide media-media itu nggak sih sebenarnya? Kayak lu harus kayak gini, lu nggak boleh kayak gini gitu. Kayak gimana ya? Aku tadi tuh orangnya memperhatikan dulu gitu.
Sekarang kan yang di tim aku tuh ada ya, dia juga punya media page juga yang kayak ngupload khusus PUBG juga. Lebih kayak arah memperhatikan nih orang niat nggak bikin media gitu. Nih orang effortnya seberapa sih gitu. Makanya kayak ketika orang-orang bertanya, "Bang, lu bikin media ini dari mana awalnya?" Dari HP gua bilang gitu kan. Cuman yang bedain apa? Yang bedain aku berani bilang sama mereka yang kayak ibaratnya punya device yang proper dan segala macam, effort kita beda, gue bilang gitu. Karena mungkin aku mencintai scene e-sport, gue bilang gitu. Makanya passionku emang ada di sini, kayak ya aku nyampe nyari news, nyari ibaratnya sesuatu yang baru tuh ya sampai kayak nggak tidur, atau ibaratnya kayak mantengin apa sih gitu, maksudnya sampai emang cari detailingnya segala macam gitu. Nah yang kayak hal yang kayak gitu yang lebih ke arah ke, bukan ngarahin sih, lebih tepatnya sharing ke mereka ini media, teman-teman media baru nih, kayak ayo gitu, kalau emang lu suka sama ini lakukan gitu. Tapi kalau kayak lu ngerasa kebebanin, coba take a break dulu, bilang gitu. Coba cari sisi lain yang mungkin, mungkin gua nggak bisa force gini, cuman mungkin gua bakal bikin kayak period gitulah, kayak nggak usah berkala aja lah gitu lah, kayak gitu kan. Ya udah gitu, yang penting nyamannya lu aja. Cuman tak bilang kunci dari, kalau kalian tanya, "Bang, gimana caranya biar bisa kayak RBJ sekarang gitu?" Ya effort, tak bilang gitu. Tapi kalau kan banyak nih nanti media-media yang tiba-tiba nge-upload di luar dari ketentuan yang udah ada. Misalnya misalnya mereka udah punya aset nih, atau mereka udah dapat info duluan. Tapi mereka curang, mereka nge-upload duluan supaya dapat, ibaratnya dapat nama atau naikin engagement mereka. Itu gimana dari timnya, atau misalnya teman-teman Mas Anang yang media yang lain tuh gimana? Kalau masalah kayak gitu sih pasti kita diskusi dulu, atau ibaratnya karena kebetulan gimana ya, aku pintu dengan manajer-manajer lain, dengan CEO lain, kayak ngomong, "Guys, tanggal 28 ini bakal ada announcement dari pihak tim A gitu. Aset udah tak kirim di grup ya begitu. Tolong di hold sampai pihak official announce atau pihak tim terkait announce gitu. It's okay," aku bilang gitu. "Yang penting kalian pegang dulu. Ya udah tahu, ya udah tahan dulu. Kalau misalnya nanti bakal kecolongan sih, lebih tepatnya cuman ngasih tahu sih, karena aku juga nggak punya hak buat marah-marahin si media ini kan gitu. Cuman lebih ke arah kayak kecewa lah gitu. Karena aku juga pada awalnya seperti itu juga. Pada awalnya seperti kayak melangkahi gitu kan. Melangkahi pihak-pihak terkait, entah itu pihak official atau pihak tim yang tersangkut gitu kan. Kayak lebih kayak ini udah salah, karena kebetulan aku udah mengalami fase salah ini. Aku mau ngasih ketawa kalian, ini nggak benar gitu loh. Jadi jangan dilakukan lah, tak bilang gitu sih. Tuh, denger, itu nggak boleh. Pokoknya kalian harus ngikutin etika yang ada, ngikutin rule yang ada, dan juga jangan ngelewatin dari pihak ofisialnya, karena itu nggak boleh. Tunggu aja tanggal mainnya, nanti kita post bareng-bareng, semua orang juga bakal tahu. Mungkin gini, mungkin concernnya kayak kita kalau ngebahas masalah clue kemarin sih. Kalau clue tuh sebenarnya sesuatu how to make something hype gitu loh. Jadi kayak itu udah koordinasi. Itu kayak banyak 50-50 lah. Kayak apa sih RBJ? Kelak-clue ya kan. Ada juga, "Mas, apa next clue?" Aku mengambil kayak tipikal ini sih. Cuman kalau Fabrizio itu kan lebih gila, lebih frontal, langsung sebut nama si A ke B gitu kan. Cuman bola ya. Itu lebih kejam, lebih tajam. Lebih tajam. Bahkan aku dapat julukan kayak gitu kan. Cuman kalau aku lebih kayak ngajak mikir aja, ngajak fun aja gitu loh. Makanya kayak kartu remi, apa segala macem. Kayak ibaratnya lebih ngajak berpikir gitu. Ini kira-kira maksud Mas Anang apa ya? Bukan kayak nimbulin persepsi negatif kayak, Mas Anang apa sih? Ya itu udah koordinasi sama tim terkait kali gitu. Aku juga nggak bakal berani ke fase kayak gitu kalau nggak ada kayak gimana ya? Tujuanku tuh pingin gimana caranya news yang bakal upcoming ini bakal jadi hype banget gitu. Jadi kayak ya kita set up dulu nih gitu, set up dulu apinya nih. Udah ketika beritanya announcement resmi, blare. Ternyata bener nih Mas, clue-nya Mas. Ternyata aku mikirnya ini. Mereka jadi heboh juga ya, gara-gara dengar dari situ. Maksudku tujuannya ke arah lebih ke arah community hype sih, community hype, lebih arah ke arah situ. Nah, kalau kita ngomongin komunitas, media dari RBJ sendiri itu berita yang didapetin memang fokus untuk Indonesia aja kah, atau sebenarnya mereka juga bisa tahu berita dari luar nggak sih? Kalau bisa dibilang sih sebenarnya banyak pemerhati, khususnya pemerhati PUBG itu kayak kepo soal berita Indonesia. Mereka biasa bertanya sama aku, dan juga kalau aku kepo pasti nanya ke mereka gitu, kayak manajer-manajer tim luar, caster-caster luar gitu. Kita lebih kayak sharing itulah. Karena tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah salah satu yang komunitasnya terbesar atau menjadi barometer di dunia untuk PUBG. Jadi kayak what's going on in Indonesia tuh kayak ya udah barometernya kayak gini. Ya ibaratnya kita tidak usah jauh-jauh lah. Juara dunia juga ada di Indonesia kan gitu. Betul. Dan juga kayak usernya juga banyak juga di Indonesia, hype-nya juga banyak juga gitu. Jadi kayak
kalau berita luar sih bukan lebih fokus sih, tapi lebih kayak selingan gitu. Kalau kayak event terkait kayak mungkin contohnya kemarin PMGC gitu kan, itu kan global, Piala Dunianya PUBG ya kan. Betul. Jadi kalau kita ngomong Piala Dunia PUBG ya kayak pasti banyak lah teman-teman di Indonesia itu nggak bisa dipungkirin, ini tim dari mana sih bang? Ya itu yang kayak informasi yang kayak gitu gue gali, ya udah aku yang nanya-nanya sama pihak luar, ada informasi soal tim ini nggak, ya udah kayak gitu sih. Dan pas lagi momen PMGC itu maksudnya netizen Indonesia juga kadang suka di luar batas kalau ngomong nggak sih? Kayak lah ini karena ini kan ini, terus dia sampai ngejar media si e-sportnya ini, terus ngomongin sebenarnya itu bukannya menjelekkan kita jadinya kan, terus kita tuh pengen terlihat profesional, kita pengen terlihat supaya kita tuh komunitas yang baik kan. Tapi ya pasti ada aja lah netizen Indonesia yang mulutnya suka kemana-mana gitu. Pasti. Lebih ke arah kayak ini sih, mereka menyalahkan meta kebebasan berpendapat sih. Ya. Tapi kan bebas berpendapat pun ada aturannya. Iya, ada batasannya juga gitu kan, apalagi ini media gitu. Betul. Dan yang dibawa nama Indonesia. Nah, itu kalau sampai ya kita amit-amit jangan sampai Indonesia jelek gara-gara orang kita sendiri gitu kan. Betul. Makanya sebenarnya kayak media, bukan media luar, teman-teman dari follower luar, terutama teman-teman follower luar tuh kayak you must upload in English lah kata dia gitu kan. Ya kayak gitu. Cuman gimana ya? Maksudku pernah melakukan kayak gitu, cuman kayak kurang efektif. Cuman nanti bakal ada. Cuman nanti kayak di web sih. Jadi kayak di web itu aku ngebikin 2 segmen khusus. Satu khusus konsumsi Indonesia, satunya in English lah gitulah kayak gitu. Jadi kayak ya itu gimana ya, nggak bisa dipungkirin juga kan, maksudnya apalagi karena terkait event global atau event luar negeri gitu, RBJ dapat insight kayak follower baru dari berbagai negara sih. Nah kalau RBJ sendiri kan udah 2 tahun nih, hampir 2 tahun. Sudah seserius apa menjalani bisnis ini? Apakah sebenarnya ini hanya sampingan kah? Atau sudah jadi sesuatu yang harus gue jalan setiap hari karena gue cinta banget sama ini? Kalau dibilang seserius apa, kalau nggak serius nggak bakal ke Jakarta sih. Emang sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di Sumatera. Di Jambi. Saya juga di Sumatera. Sama Sumatera ya. Jadi kayak ya mungkin kayak lebih mikir kayak kenapa akhirnya memutuskan kan bisa online bang gitu kan. Cuman aku orang tipikalnya lebih suka berinteraksi gitu. Ya contohnya kayak begini, bisa datang ke ke tempat Next Spots, terus bisa juga kayak interaksi sama tim A, tim B, tim C. Lebih kayak suka lah gitu. Apalagi kalau kayak kemarin kalau tidak ada COVID itu sebenarnya udah ada kayak kerjasama dengan salah satu pihak, itu kayak kita bakal ngadain roadshow e-sport education di setiap daerah Indonesia. Tapi gara-gara ini nggak jadi. Iya, karena corona ini. Jadi kayak sebenarnya potensi orang-orang daerah ini banyak banget. Baik dari yang sudah cukup berumur atau yang masih adik-adik ini gitu. Cuman mungkin kayak mereka ini aku mungkin concern ke arah mindset orang tuanya gitu. Karena betul. Juga ketika aku izin ke sini gitu, maksudnya main game apa gitu, maksudnya e-sport nih apa nak gitu. Ya pasti aku ngejelasin pelan-pelan, e-sport itu adalah sebuah industri juga, ada banyak lowongan pekerjaan di sini. Loh, emang kamu pintar main game gitu kan? Maksudnya kamu ikut turnamen nggak menang-menang nih gitu kan? Padahal sebenarnya karirnya ada yang lain kan? Aku ngasih tahu kayak aku sekarang fokusin di Instagram, news di Instagram. Oh, ada juga ya lowongan pekerjaan seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan ibaratnya mindset yang kayak gitu, kayak kita lebih ngasih pencerahan buat bapak ibu di sana juga, atau mungkin saudara-saudara yang di daerah juga kayak begini loh e-sport loh jenjang karirnya. Ketika anak Anda tidak jago bermain atau ibaratnya tidak fokus ke jalur kompetisi, masih ada nih jalur lainnya. Apa aja tuh Mas? Bisa jadi konten kreator, bisa jadi kayak videografer, editor, host, ya maksudnya banyak lah. Kalau kita ngomongin secara e-sport kan adalah salah satu industri seksi yang ya berapa tahun belakangan ini kayak menyediakan banyak sport. Lagi booming banget sih, kayak apalagi selama pandemi orang-orang ya bisa dibilang di rumah aja. Either mereka main game atau buka sosial media lainnya kan. Nah, kita ngomongin soal dari daerah luar nih, di luar Jakarta. Seandainya mereka dapat rezeki lah untuk bisa bergabung di e-sport yang ada di Jakarta. Apakah ada peran dari media untuk kayak meyakinkan baik dari itu secara si timnya ataupun dari orang tuanya untuk biar mereka bisa datang ke Jakarta gitu. Karena kan
ngapain di Jakarta cuma main game doang, takut anak-anaknya nggak hidupin dengan layak kan. Itu gimana, ada nggak sih peran media untuk itu? Kalau peran media ke arah situ pasti ada. Karena makanya kayak secara berkala kayak seminggu atau 2 minggu sekali aku kayak ngupload e-sport materi gitu, kayak ngasih kayak bukan ya kelas ringan gitu. Atau juga kayak ada beberapa teman-teman dari daerah yang kayak akhirnya memutuskan pindah ke Jakarta atau pindah ke mana gitu. Kayak bang gimana ya cara jelasin ke orang tua, tapi mungkin aku lebih kayak ya udah kayak yang tadi di awal itu jelasinnya kayak begini. Orang tua itu sayang sama kita, wajar mereka khawatir. Betul. Gitu. Apalagi dalam notabene-nya lu nih nggak pernah merantau gitu. Lu ngapain? Iya, lu ngapain keluar kota? Cuman main handphone gitu, cuman main game gitu, tapi lu dibayar. Nah, mindsetnya jangan ibaratnya orang tua lu jangan sampai berpikir lu main game dapat duit gitu, enggak gitu, tapi ada proses di balik itu. Karena gini juga, mindset teman-teman daerah ada yang beberapa yang salah, ini di luar orang tua tadi ya. Kayak ibaratnya para teman-teman yang ingin ikut di scene kompetitif nih kayak ya mereka barometernya pasti udah tahu lah, kita nggak usah jauh-jauh lah, para pemain-pemain top player Indonesia lah. Gue pengen jadi si A, fee-nya segini sebulan, salary-nya segini, bisa beli branded staff, bisa segala macam gitu. Tapi mereka nggak ngeliat perjuangan mereka itu seperti apa, how to get the point gitu loh. Kayak maksudnya ketika lo untuk berada di puncak tuh, mereka itu seberdarah-darah itu gitu loh. Tapi itu kan bisa dibilang atlet ya sebenarnya sekarang. Atlet. Kalau e-sport itu atlet, karena juga udah salah satu cabang olahraga berprestasi kan. Iya betul, udah diakuin juga kan. Iya. Jadi dan kemarin juga misalnya 4 tim dari Indonesia udah mencoba untuk mengharumkan nama Indonesia, meskipun sayang sekali kita belum bisa dapat piala di tahun ini ya, dari sisi PUBG dan juga Mobile Legends. Cuman paling tidak kita sudah bisa membuktikan kalau main game itu nggak cuman main game, bisa jadi prestasi, bisa buat bangga Indonesia juga. Betul. Untuk teman-teman, kalau misalnya kalian punya passion di suatu bidang, coba difokusin. Tapi coba jelasin juga mungkin ke orang tua kalian. Ini nggak main-main, ini ada prosesnya. Ada jalurnya. Ketika aku udah berhasil, aku bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu loh. Nah, kan kita ngomongin soal e-sports karir. Media itu sekarang udah bisa jadi sosial media spesialis apa segala macam. Nah, ada nggak sih kayak tim-tim yang suka tricky gitu, kayak sosial media misalnya mereka punya suatu data yang bocor gitu, tapi pihak media malah justru membesar-besarkannya gitu. Pasti ada lah. Itu hal yang tidak bisa dihindarin lah. Tergantung balik lagi gimana media ngemasnya sih. Kayak gitu lagi sih. Kayak ya itu bukan kesalahan sih, maksudnya sebuah hal yang tidak bisa dihindari juga sih. Gitu. Oke. Yang membedakan RBJ Esports dengan media yang lainnya apa sekarang ini? We never sleep. Oh ya, nggak tidur bisa sakit kuning mas. That's why kenapa ada admin satu lagi kan. Oke, jadi sekarang berdua? Iya, berdua. Fun fact-nya tuh aku orang yang jarang tidur sebenarnya. Oh iya? Ya, karena maksudnya kayak ketika kalaupun tidak lagi ada aktivitas upload, makanya kayak lu bro pasti ngeliat gue kadang Mas Anang nih udah sakit jiwa upload jam segini gitu. Tapi gue tahu ada pemirsanya itu. Ada pasti ada gitu. Kalau kayak ibaratnya gue ngupload kayak maksudnya nggak ada yang nge-like atau nggak ada yang komen, berarti nggak ada orang gitu kan. Tapi itu udah riset gue pribadi gitu loh. Gue coba upload jam 1 lah, gue coba upload jam 2 malam lah. Ada aja kayak orang-orang sakit kayak kita nonton bola zaman dulu, berita bola kan kadang suka tengah malam keluarnya kan. Nah ya sama sekarang juga keluar berita tengah malam juga ada aja yang nontonin gitu. Emang either mereka nggak bisa tidur, nggak ada kerjaan atau apa, kita nggak tahu kan itu. Betul. Tapi kalau itu salah satunya sih. Cuman mungkin kalau dari RBJ kayak perkembangannya selama hampir 2 tahun ini, kita lebih kayak e-sport bukan soal kompetisi aja gitu loh. News di Instagram itu bukan kayak hari ini ada turnamen apa ABC segala macam. Tapi kalau RBJ concernnya sekarang itu yang kayak kita build dari awal 2021 itu kayak akhirnya kita menjadi e-sport talent itu kayak ya di balik layarnya itu banyak ceritanya gitu loh. Kita pengen kayak rubrik khusus kayak gimana sih ketika mereka stres ngadapinya seperti apa, sisi-sisi yang ya itu di luar kompetisinya gitu loh, kayak di luar update soal kompetisinya, bukan kayak cuman sekedar lagi nih ada kompetisi apa kita update intens kan hasil skor segala macam, tapi kita kayak perjalanan lebih ke arah bukan sebuah tim, seorang player juga iya, sisi kompetisinya juga iya gitu. Jadi kayak kita pingin mengeduket kayak ya e-sport itu bukan sekedar kompetisi doang, karena aku juga berkaca dari e-sport luar kan gitu. Maksudnya kayak e-sport luar itu kayak scene-nya kan kayak entertainment-nya jalan banget tuh. Nah, rumor diperlukan.
Tapi gimana kita ngepacknya sih kayak gitu. Gimana juga itu tadi konsumsi yang layak dimakan sama teman-teman follower gitu loh. Oh, ini news ini kira-kira kayak pasti pro kontra nih kayak gitu. Tapi ya udah balik lagi. Kalau kita ngomong di internet tuh yang pinter ya pasti ada pinter. Tapi kalau yang bebal ya bebal aja gitu. Kayak mau dikasih tahu yang benernya harusnya kayak begini nih. Ya dia mau kayak gitu ya udah gitu loh. Itu kita gimana ya? Kita nggak bisa maksain orang suka sama kita gitu loh. Betul. Ya, haters gonna hate ya. Iya. Itu di luar sisi fanatik mereka sama si player atau tim lah, ibaratnya kayak gitu kan. Betul. Gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin pihak official, ini bukan tim e-sportsnya ya. Let's say kayak developer kayak Tencent ataupun Moonton ataupun developer game yang ada sekarang. Apakah mereka memberikan aset-aset tertentu kepada media atau mereka ketika sudah hari H untuk posting baru mereka kasih ke media atau sebelumnya udah pada tahu gitu? Mungkin yang bisa aku bahas dari PUBG Mobile ya, dari pihak Tencent sih. Pihak Tencent sih maksudnya secara globally atau ibaratnya secara region Indonesia juga gitu per negara gitu kayak mereka concern kayak upcoming-nya bakal ada apa nih. Jadi kayak mereka ngasih ancang-ancang. Jadi kita kayak ada grup media gitu, ada dari pihak official, ada dari marketingnya juga, ada juga kayak pihak-pihak online atau independen kayak aku sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak mereka memberitahu, misalnya ada sebuah worst case kayak ibaratnya ini didiskualifikasi karena apa gitu. Ya kita tahu gitu. Tapi kayak ya kita itu seperti tadi di awal kita nunggu official ngupload ini dulu atau ibaratnya menjelaskan dulu, baru kayak kita menjelaskan ke teman-teman yang mungkin follow kita gitu kan, karena mungkin mereka tidak follow official, mungkin tidak follow si A, si B, C gitu kayak gitu, punya pemirsanya sendiri lah, dan gimana kita ngepacknya tapi main core-nya nggak ketinggalan gini. Jadi kayak pihak official itu kayak ngasih tahu campaign atau main core-nya seperti ini ya gitu. Oh ya udah, nanti pack kita seperti apa gitu, ya udah gitu. Kayak mungkin kita punya Kivi sendiri kan, kayak cara nguploadnya beda-beda sendiri gitu kan. Ya udah, ya kayak gini asetnya dari official gitu. Kayak misalnya si official udah posting duluan, fungsi dari media ini menyebarkan berita itu kan. Betul. Jadinya, kan? Spread the news gitulah. Tapi apakah ketika official itu pernah nggak sih kayak official itu blunder gitu? Blunder dalam arti kata apa nih? Misalnya harusnya itu informasinya belum lengkap gitu? Iya. Pasti ke take down lah. I see. Atau miscommunication gitu. Pasti ada. Tapi udah pernah ke post nggak sih kayak gitu-gitu? Kayaknya kalau nggak salah pasti udah lah. Ada. Tapi cepat buru-buru hilang pasti. Iya sih. Kayak nah itu kita gunanya media berterima kasih banget sama Tencent, kayak media-media online ini kadang kan hal-hal yang dari tim-tim daerah atau tim-tim yang mana gitu kayak ya kita ngasih tahu, Mas kayaknya ini Mas, oh ya udah salah ya gitu, kayak ke take down gitu kan sama pihak admin officialnya gitu. Dan nanti juga pihak official kita juga pasti ditegur kok kalau nguploadnya salah gitu. Itu udah pernah kejadian juga kayak miscommunication gitulah, skema timeline uploadnya sepertinya harusnya seperti apa gitu. Bahkan aku sendiri juga pernah, bukan clash sih, miscommunication lebih tepatnya gitu. Oh Mas Anang jangan kayak gini, oh nggak boleh ya, aku bilang gitu. Oh ya untuk Indonesia belum boleh gitu. Oh ya udah. Gitu. Tapi ya aku sih pernah lihatnya beberapa postingan Mas Anang memang tidak pernah mendahului dari segi official. Sekarang maksudnya bukan belakangan terakhir sih, lebih makanya tak bilang RBJ awal-awal emang nggak tahu sopan santun gitu. Ya nggak tahu sopan santun. Asal ada konten post aja udah ya, kan. Maksudnya aku udah tahu nih pemain A pindah ke B, udah gitu. Tapi karena sering berjalannya waktu, aku tahu ya ini nggak benar gitu loh. Ini nggak benar, lu harus punya etika, cok gitu. Ketika udah punya regulasi ya kita harus ngikutin dong. Ya wajar, makanya aku bilang aku nggak bisa nyalain teman-teman yang kayak baru mulai startup untuk bikin media terus kayak serambangan kayak gitu. Ya udah, makanya aku ngasih tahu pelan-pelan. Ini aku udah pernah salah nih, cok. Gitu. Jangan gini ya, aku bilang gitu. Ini salah ya Mas? Iya, ini nggak boleh, harusnya gini. Bukan aku ngajarin ya, tapi aku memberitahu yang pengalaman. Karena pengalaman. Ya orang kalau untuk mau benar itu harus salah dulu. Betul. Itu. Makanya aku bisa ngasih tahu ke mereka juga kayak gitu. Terus ya kalau untuk ukuran media, orang bebas berkomentar kapan aja, apapun kata-katanya. Banyak nggak sih hate speech gitu di RPG? Wah banyak banget. Yang aku masih bingung, mereka ini benci gue kenapa masih follow gitu loh. Karena nggak tahu ya apa ya. Psikopat sosmed ini nggak ngerti ya. Maksudnya kayak mereka pingin dapat atensi gitu. Cuman pernah sampai tak ladenin gitu kan. Dia komen apa kan, habis itu dihapus kan. Kalau nggak salah terus dikomen lagi, terus tak DM kan.
Bro, lo ada masalah hidup apa? Saya bilang gitu. Lo di rumah nggak dimasukin kakak? Gue bilang gitu. Enggak bang, aku ngefans banget sama abang bang. Iya, lo udah cara dapat atensi lo nggak begini coy. Ngefans tapi justru ngeluarin hate speech ya, yang mana kan hate speech juga bisa berakibat buruk. Iya. Bahkan untuk media itu sendiri, misalnya kayak mood swing lah pasti. Iya, gara-gara ini gue malas ngepost, udah gue berhenti aja lah main kayak gini. Mereka banyak nyalain arti kata yang kayak gini nih. Ya lu media, lu profesional lah. Ya waktu ketika gue belum ada tim ya, maksudnya ketika aku belum ada tim kayak gue sendiri, ini gimana ya gitu, appreciate kek, maksudnya dalam arti kata ya udah kalau nggak suka ngomong gitu, maksudnya. Tapi gini, yang selalu kutekankan sama teman-teman komunitas, terutama follower tuh kayak menjatuhkan sama memberikan kritik saran itu beda. Bordernya tipis, gue bilang bordernya tipis. Bedanya di mana mas? Bedanya adalah pemilihan kata-kata, bilang gitu. Nah, hate speech yang paling parah nih yang pernah. Wah banyak, semua jenis dari yang toxic levelnya masih 1 sampai yang sama dengan aku ada juga gitu. Iya, maksudnya aku toxic kecuali untuk hal yang kayak emangnya udah bener-bener gimana ya, kalau aku sendiri tuh tipikal yang terlepas dari RBJ, aku tuh tipikal yang kayak benci orang bodoh di internet gitu. Oh iya. Contohnya, hal di atas sudah dikasih tahu poinnya ABC masih ditanya gitu loh. Terus kayak di gambar juga ada. Kadang aku bingung ngemas beritanya. Di caption udah tak tulis, di gambar ya kali tak bikin teks sebanyak itu. Aku tipikal yang kayak risih gitu kadang upload. Apa informasi yang kurang ya? Nggak mau meneliti itu. Ya. Atau scroll ke bawah gitu. Oke lah postingan RBJ banyak banget. Ya scroll kayak pasti ada berita terkait sih gitu. Maksudku kayak gitu. Kecuali kalau bener-bener udah nggak ada nih di caption nggak ada, di teks foto nggak ada, di scroll ke bawah nggak ada juga gitu. Atau ibaratnya dari pihak terkait atau pihak official juga nggak ngupload soal itu gitu. Ya udah itu nggak apa-apa nanya gitu maksudku gitu. Tapi aku pernah lihat ada yang komen di satu postingannya Mas Anang, bukan karena caption atau apa, karena editan gambarnya. Oh, Mas Anang ngeditnya pakai ini ya. Ada komplain orang, ada aja yang komplain kayak gitu, tau nggak? Ya gimana kan? Kayak bilang semuanya masih di sini, semua masih di sini. Makanya kalau kayak itu tak bilang kayak itu aku tipikal yang susah tidur, kayak emang aku masih basicnya kan itu seperti yang pernah tak bilang juga 5 tahun online shop. Jadi kayak handphone, sosial media tuh pasti setiap saat kalau lagi bangun ya udah kulik lagi kayak gitu. Ingat, jangan bodoh di internet. Baca. Enggak, itu tadi sih poinnya bukan sebenarnya jangan bodoh sih. Ini apa? Kritik dan saran beda ada border tipisnya sama menjatuhkan. Iya, karena kayak mungkin aku tahu mereka ini sayang RBJ gitu. Aku tahu banget gitu. Mereka pengen ngeritik gitu, cuman pemilihan kata-katanya gitu. Pemilihan kata-katanya terlihatnya kasar, terlihat toksik padahal mungkin mereka tidak bermaksud seperti itu. Itu gitu. Tadi ada banyak juga yang salahin menyalahkan Meta kebebasan berpendapat itu tadi kan. Terus kayak iya namanya kritik saran tuh pasti nggak beda jauh bang sama ngata-ngatain. Beda aku bilang. Pasti dong. Beda. Main lu kurang jauh sob kalau ngomongnya. Iya, maksudnya makanya sebenarnya kuncinya adalah di pemilihan kata-kata. Iya, betul. Pemilihan kata-kata bener kayak ibaratnya, bro, jangan makan pedes ya, nanti sakit perut gitu. Goblok, lu ngapain makan pedes? Iya. Beda kan? Beda artian kalau. Beda. Penyampaiannya baik, tapi kata-kata tolong dipilah lagi, jadi tidak menyakiti perasaan orang, ya kan. Terus kemarin juga sempat disinggung beberapa teman streamer sih kayak pihak-pihak kayak aku, kayak media atau kayak streamer ini berlindung dari kata baperan gitu, berlindung di balik kata baperan. Ya manusiawi nggak sih? Lu dikata-katain gitu, mood swing gitu. Ibaratnya lu orang yang secuek apapun tiba-tiba kayak aku sering ngalamin itu loh. Hariku lagi bagus lah, anggap kayak news dapat komplit nih, tiba-tiba ada satu komentar yang kayak gitu. Jadi kayak gitu loh, kayak gitu langsung mikir gitu loh. Apa sih yang salah sama hidup orang ini? Makanya tak bilang lu punya masalah hidup jangan lari ke sini. Betul. Bahkan banyak yang niat loh mas. Bahkan yang niat kayak arti kata kayak gini. Udah di blok yang satu ya. Aku tipikalnya sebenarnya berat banget ngeblok orang gitu. Kecuali udah merasakan banget. Nah sekarang karena di fitur Instagram ada dibatasin, masih tak batasin. Masih tak batasin gitu. Jadi cuman yang bisa lihat komentar dia, aku dan dia gitu. Cuman karena itu mengganggu banget kayaknya ya udah tak blok akhirnya. itu udah puncak banget. Daripada annoying kayak daripada meresahkan hidup, mending udah blok aja. Karena gini, maksudnya postingan nih aman gitu, baik ya kan. Mengeduket komunitas. Komunitas pun mencernanya kayak banyak gitu yang kayak ngasih masukan, Bang Anang harusnya jangan gini ya Bang Anang, apa bagusnya gini ya, ya pasti ku tanggepin tuh gini. Oke. Komunitas lain teman-teman yang lain juga komen juga, oh gini, oh iya bagusnya gini Bang Anang, oke. Datanglah si kampret
satu ini kan mengubah persepsi orang banyak gitu, kayak tiba-tiba baru buka Instagram, lihat postingan RBJ, wih seru nih, perperangan nih kata dia, ikutan sih, jadi kayak ajang eksistensi panas gitu, panas juga gitu. Wah, padahal mah nggak boleh. Kenapa kalian nih tak bilang gitu, hidup kalian ada yang salah kan, tak bilang gitu. Ada apa dengan hari kalian, tak bilang gitu. dia punya masalah, kita jadi pelampiasan, itu nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau secara kita ngomongnya PUBG Mobile, temen-temennya ini makin gede, terus ya mulai mengikis, tapi masih ada. Pasti masih ada si karbitan sama orang-orang yang tipikal kayak begitu sih. Oke. Nah, ini kita sekarang ngomongin soal turnamen. Oh boleh. Turnamen kan ada banyak, kemarin juga aku habis webinar sama beberapa pembicara dari esports juga. Ada tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu kan memang dari official. Ya kan. Tier 2 biasanya itu dari memang yang udah stabil, kayak mungkin kemarin dari event minor. Ya, kayak Telkomsel apa segala macam itu kan bisa dibilang tier 2. Nah, tier 3 kan dari komunitas. Ya. Secara promosi turnamen ini ada ininya nggak sih, ada batasannya? Kalau ini nggak boleh dipost di media gua nih gitu, atau gimana? Nggak ada sih. Bebas ya? Bebas. Cuman mungkin nggak ada. Cuman mungkin kalau kayak guideline untuk tier 1 kan kita itu tadi makanya ada grup media itu. Ya. Ada yang kayak don dan do lah gitu, kayak gitulah. Tapi pernah juga ngeliat kayak Mas Anand tuh bilang kalau misalnya kayak bikin turnamen dengan prize pool di atas 10 juta atau 15 juta. Oh, 15 juta itu ada kayak regulasi tersendiri ya? Atau gimana? Bukan regulasi, lebih tepatnya keuntungan sih. Kayak ketika teman-teman yang mengadakan event, kalau kita anggap $1.000 lah kurang lebih ya. Kalau USD kan, karena kita bicara webnya Liquipedia kan, global. Itu nanti bisa dapat kayak di ini masuk websitenya, standarnya gitu. Standarnya gitu. Jadi kayak itu sebuah portofolio sih. Untuk player pun nanti kayak ketika kalau teman-teman buka nih link web Wikipedia itu kan ada tuh yang masih merah tuh. Itu berarti penghasilannya kalau untuk player ya, kalau untuk penghasilan berarti di bawah 2.500 USD. Tapi kalau udah biru itu udah masuk standar nih 2.500 USD. Nah, kalau untuk turnamen juga gitu. Kalau untuk turnamen ketika kita ngomong Indonesia 15 juta kurang lebih, nah itu dia bakal dapat kayak yaitu detailingnya gitu. Nanti kita bakal yang cerewet, ke event. Nah, cuman banyak banget nih teman-teman komunitas kayak dihubungin timku. Kadang aku juga nggak sempet kan ngubungin gitu. Makanya kayak ada ngerekrut PR-nya gitu kan. Coba chat yang ini, aku bilang gitu, mintain datanya gitu. Sayang soalnya. Karena maksudnya yang akses Liquipedia ini dari seluruh dunia dan juga banyak game. Nah, kan ada tuh Dota, CS, LOL, terus PUBG dan berbagai macam game. Maksudku sayang lah kalau di miss gitu. Jadi kayak aku ngerangsang kayak untuk teman-teman ini bikin event yang segini nanti dapat keuntungannya seperti ini loh gitu. Jadi kayak pemain-pemain kita ngomong tier 2 mungkin belum pernah main di event official major kayak PNPL atau apa gitu, mereka tetap punya portofolio nih. Udah ada di Liquipedia, udah punya page sendiri. Sebenarnya bukan ajang pamer tapi lebih kayak LinkedIn-nya mereka lah. Kayak LinkedIn kalau para karyawan bukannya LinkedIn gitu. Nah, ini untuk para gamers bisa dicek di Liquipedia ya. Iya, benar. Berarti di situ juga tercantum misalnya kayak player ini dapat pemasukan segini tuh ada di situ. Ada. Oh, ada. Yang penting ada pranala atau preferensinya gitu. Oke. Dan yang tak kasih tahu satu lagi, orang yang kerja di situ atau kontributornya free. Oh ya, siapapun bisa ngedit. Dengan yang penting kayak ini kejadian baru sebulan yang lalu kurang lebih. Kayak ada kontributor iseng ngubah-ngubah isi dalamnya. Emang itu kalau jadi kurang lebih kalau nggak salah aku tuh staff, editor, sama kontributor. Si kontributor bisa ngedit isi dalamannya. Ya, yang bisa lihat orang tiga role ini tadi. 3 role ini tadi. Itu kalau belum di ACC sama editor dan staff, itu nggak bakal muncul di laman Liquipedia-nya. Nah, ada kemarin orang Indonesia itu kayak ngubah dalamnya itu ganti misalnya Mas Anang jadi IGL BTR gitu. Misalnya gitu kan. Itu kan informasi yang gimana gitu loh maksudku, kayak diganti asal-asalan segala macam bendera lah, informasi tim segala macam. Ya orang dua ini resah lah. Kalau secara coding web kan nampak tuh proses editnya gitu. Ya mereka capek nge-reject gitu. Itu orang Indonesia yang ngelakuin. Makanya kayak aku ngajarin gini ke teman-teman komunitas dan teman-teman followerku, khususnya kayak ibaratnya kalian ini bisa jadi kontributor. Setiap orang bisa jadi kontributor, setiap orang bisa memberitakan ada news apa hari ini, ada perkembangan apa hari ini, what's going on today lah kayak gitu. Cuman
harus sesuai role itu tadi. Oke. Jangan serang banget kayak RBG pada awalnya, mungkin tadi sempat dibahas. Nggak boleh. Semua ada bukan etika, Iya. ada jalurnya. Iya. Semua ada jalurnya. Makanya bijaklah dalam bermedia sosial ya. Maksudnya ketika kalian sudah menyentuh sosial media, siapapun bisa ngelihat kalian. Kalian bikin konten yang baik, orang akan suka. Kalian bikin konten yang jelek, kalian akan dihujat juga sama semua orang gitu. Makanya harus. Makanya bilang yang kontributor itu video itu free loh. Iya. Kita bilang kayak ya appreciate something tuh Ya. nggak seberat itu lah. Bahkan Kalau- banyak yang berpikir lah mungkin RBG sama media lain ini dibayar sama PUBG. Hell no. Berarti nggak ada cuan ya dari sana ya? Iya nggak ada secara directly lah dalam Iya. arti kata maksudnya kita tidak ada perjanjian kerjasama gitu. Oke. Terus kenapa bikin RBG? I love it. Gitu. Ya. Passion is the key of everything gitu. Passion itu adalah core-nya gitu. Maksudnya kita nggak usah bicara e-sport lah. Ketika lo suka sesuatu, lo pasti ngelakuin itu dengan ikhlas, dengan kayak siap berkorban effort lo itu tadi. Gitu. Kalau lo ngambil mau meraih hal yang besar, lo udah harus siap satisfying sesuatu yang besar gitu. Iya. Lo kayak gitu. Iya. Pokoknya kalau ada yang menjadi kontributor Wikipedia, tolong gunakan dengan bijak. Jangan bikin malu karena itu seluruh dunia bisa lihat. Iya. Dan ketahuan juga kontributornya. Kadang mungkin si role editor sama staffnya mungkin lagi ngantuk ya kan. Kadang di ACC aja kan. Nggak sengaja ke ACC. Iya iya. Dan siapa yang nggak tahu tuh. iya, Wikipedia memang setahu aku memang bisa diakses seluruh dunia dan memang ada berita-berita tentang e-sport di seluruh dunia juga. Nah, kalau untuk RBJ sendiri sampai saat ini sudah punya berapa banyak tim untuk let's say kita timnya Mas Anang tadi ada yang Penyusun lah. Hah? Ya tim penyusun sih paling. Oh, tim penyusun. Nah, kalau untuk tim media lain ada berapa banyak yang udah Mas Anang guide selama menjalankan RBJ ini? Banyak sih, sama-sama belajar lebih tepatnya. Jadi kayak Oke. ada beberapa media page itu kayak mereka tuh dari nol bareng-bareng sama aku banyak. Banyak ya? Banyaknya itu yang penting aku tuh orang yang memperhatikan dulu nih. Anggap gini, ketika lagi ada PMPL, ketika lagi di PMGC, gue liatin dulu nih. Habis kelar event ini lu bakal ngupload ya sih? Se-eksis apa sih lu? Se-konsisten apa sih lu gitu? Tak liatin dulu kan. Ya kalau mereka masih konsisten, apa yang pasti buka obrolan dulu? Oke. Pasti kayak mendekatkan diri dalam arti kata ngobrol something udah tahu belum kalau ini mungkin dia punya insight yang lain, iya mas gini. Kalau cocok satu visi misi pasti nanti ya ngobrol terus lah gitu. Dan kebetulan ya banyak yang sevisi misi, bukan berarti nggak ada yang sevisi misi. Ada yang kayak mungkin tipikalnya kayak cuek lah, kan kita tidak bisa kayak gitu, ibaratnya ya I do my own business gitu. Ya udah, aku menghargai privasi yang seperti itu. Ya udah silakan gitu. Paling cuman kalau kayak tadi seperti bilang kayak melanggar jalur gitu, ibaratnya paling aku ngertiin doang. Cuman nggak kayak nge-push ngasih tahu jangan gini dong, kita dong. Enggak, aku nggak punya hak buat kayak gitu. Iya, oke. Nah, ada nggak sih kayak media yang cuman supaya dapat followers banyak terus dapat endorse, dapat duit? Kan ada teman seperjuangan gue jual akun. Oh, jual akun? Iya. Gara-gara jual beli iPhone. itu gara-gara tujuannya cuma buat cari duit doang. Maksudnya bukan tujuan dia fokus bermedia, tapi dia pengen nyari duit. Fokus. Awalnya fokus. Aku kayak sok juga sih. Maksudnya PUBG bukan PUBG Mobile, media online di luar official itu RBJ dan yang ini tuh si satu lagi ini kita muncul waktu PMCO Shanghai. Oke. Di Shanghai kan. Event yang sebulan penuh, seminggu tuh harus upload juga terus konses gitu. Terus tiba-tiba pas kelar berapa lama gitu, ini aku ngilang kan. Dan ternyata kampretnya dia meninggalkan banyak hal. Jadi partnership dia si penjual di sini yang kerja sama dia tuh ya kena sama dia. Hubungin aku karena aku yang ibaratnya sering bukan backup akun sih, lebih tepatnya kayak kebetulan kan waktu kemarin di Jambi itu aku kayak ngurusin kucing kan, pet shop kan. Nah jadi kayak kalau gue lagi sibuk nih, lo pantengin akun yang ini dah gitu. Informasinya kurang lebih sama, cuma cara ngemasnya beda gitu. Kalau aja kesini gitu, kalau misalnya aku lagi sibuk gitu. Kalau follower udah tahu gitu. Masalah kalau nggak lagi tidur lagi kerja nih kayak gitu kan. Udah mereka mantengin akun situ. Terus tiba-tiba ada yang mention, bang ini jual akun kayaknya. Jadi apa bang? Jadi tukang ini bang, tukang jual iPhone. Waduh. Wah jauh banget larinya. Ya, gini, kenapa aku bisa bilang jual? Anggaplah di hack ya. Anggaplah di hack. Iya. Masalahnya tuh udah kronologinya tuh kayak aku coba ngomong ke pihak partnernya, di WA-nya dibalas nggak, direspon, di blok.
Oh, oke. Jadi kan udah niat jelek tuh. Iya. Kebetulan berteman di PUBG. Mm-mm. Oh, pertama aku WA juga, di blog juga. Di blog di PUBG aku message juga, di blog juga gitu. Oke. Jadi kan udah emang niatnya nggak benar Iya, juga. iya. Akhirnya tak bilang sama mamanya udah ikhlasin aja. Oke. Nah, gini Mas, kan ada beberapa game yang sekarang sudah mulai diliput sama TV. Apakah itu karena pengaruh dari gamenya atau media yang justru mau membangun apa ya opini orang supaya ini tuh udah harus dilihat sama publik? Faktor ini sih, faktor public figure yang main gamenya sih biasanya. Gitu ya? Nah, karena kayak kemarin itu kan kita ada RBJ ada kerjasama sama para apa sih ya atlet-atlet sepak bola. Oh iya, tahu. Ada kayak fun match gitu, jadi kayak tuh hype banget kan. Terus kayak ternyata ya di situ mulai ngeliat, ternyata ikut main PUBG juga gitu. Iya. Bahkan kayak kan kita punya bagus-bagus PUBG Mobile kembar nih. Betul. Ada juga bagus-bagus pemain bola. Ada. Main PUBG. Gitu. Iya, ada. Main bareng. Kemarin ada juga di fun match itu. Jadi kayak ya crossover yang kayak gitu sih biasanya kayak gitu. Tiba-tiba kayak juga sekarang kan terakhir yang kedengar siapa ya? Stefan William bikin e-sport ya kayak gitu. Oh iya. Bikin e-sport. Ariel sebelumnya juga udah tahun kemarin. Arab. Iya, Arab udah lama lah dia. Banyak lah, maksudnya kayak kalau Arab kan mungkin basicnya gamer lah. Emang gamer dia? Kayak ibaratnya kayak kalau kayak public figure yang baru ini kayak ternyata main game ini orang mau mesti mulai pada kepo nih gimana aku bisa cari informasi game ini. Iya. Oh di media Instagram ternyata banyak kayak gitu. Ya pasti itu jadi sebuah konser atau ibaratnya jadi kayak spotlight di TV lah. Ini main game ini ternyata. Iya, jadi kayak tadi balik lagi karena impact pandemi sekarang sih ya. Betul. Banyak orang gabut gitu. Betul. Jadi ya siapa sih nggak bisa main game gitu, semua orang bisa main. Tinggal download, dia tinggal mainin di handphone, gua udah nggak ribet lagi. Nah, kita ngomongin soal karir nih Mas di soal e-sports ya. Boleh. Terus media kan memang salah satu karir di luar dari sebagai pemain. Iya. Apakah pekerjaan di media e-sports ini bisa menjadi jalan untuk dia mendapatkan karir yang lebih baik? Bisa. Kalau bisa dibilang kayak jatuhnya apakah buat RBJ ini kayak bisa bakal jadi kayak sebuah portofolio lah. Iya. Ya, bisa. Karena kebetulan ada beberapa teman, beberapa adik-adik juga yang ibaratnya aku mentorin sekarang udah bekerja di dalam ranah e-sport profesional. Oh, oke. Ada yang jadi analis, ada yang jadi social media manager, ada yang jadi community manager, banyak lah. Pasti aku nanya juga kayak pada umumnya lah, maksudnya ketika lo sedang tidak bikin news di media lu ngerjain apa sih? Iya, betul. Lu atau kuliah apa sih? Pasti tak tanya, kira-kira kalau ngerjain ini bisa nggak? Bisa sih bang, itu job desk-nya seperti apa ya? Aku ngasih tahu yang aku tahu lah. Iya. Oh kayak gini. Nah kebetulan tim ini lagi nyari, coba langsung ngobrol aja. Pasti kayak. Oke. Jadi ada yang sekarang di analis yang terakhir tak masukin. Oke. Jadi karir di media sosial, kalau kalian emang suka, ada aja jalannya gitu. Iya. Masa sih, lebih tepatnya belajar sih. Kayak pertama kali aku ke Jakarta kan ibaratnya dari PUBG Mobile maksudnya Free Fire gitu. Ya, oke. Kalau kalian di posisi aku kan pasti mikir udah gila. Lompatnya jauh. Udah jauh gitu. Udah crossovernya. Lompatnya jauh, Bos. Sama Marvel, Cok. Iya. Sama Marvel, Cok. Udah challenge diri sendiri itu seru. Iya, betul. Udah akhirnya mulai kayak kayak begini step-stepnya gini. Udahlah, kayaknya bisa karena terbiasa. Betul. Bisa Betul. Jadi teman-teman kalau ngejalanin sesuatu dengan passion, asalkan itu benar, pasti kalian ada jalannya, ada aja karirnya. Yang penting serius. Jangan baru salah sekali atau udah dapat penolakan sekali kalian langsung drop gitu kan. Jangan menjatuhkan diri kalian sendiri gitu. Karena aku juga jujur nggak nyangka banget ibaratnya dari handphone layar pecah gitu ibaratnya kayak siapa sih kayak ibaratnya iseng iseng kayak tiba-tiba ya ada momentumnya. Kadang momentum itu jangan ditunggu tapi diciptakan. Betul. Kayak ya kalau bisa dibilang momentum itu ya pas paling cewek itu. Kayak akhirnya kayak apa ya? Ketagihan sendiri gitu. Betul. Karena kebetulan aku juga itu tadi bilang basicnya suka main sosial media. Udah digalamin. Role-nya begini. Cara-cara newsnya begini. Nah, sama sih sebenarnya step-stepnya mau di luar e-sport atau apa. Yang penting ya itu tahu step-stepnya dulu sih. Kayak
ya ngabisin waktu bukan ngabisin waktu, berkorban waktu untuk mempelajari, oke lah. Oke. Jadi sekali lagi bersosial media dengan bijak. Jangan cuma bisa ngomongin yang jelek-jelek doang. Jangan suka mengumbar hate speech karena itu juga nggak baik buat kalian. Apalagi sekarang semua orang sudah bisa ngelihat apapun yang kalian kerjakan di sosial media gitu. Satu lagi, rekam jejak digital itu kejam. Wah parah bos, parah bos. Masa lu besok ditanya interview, oh kamu yang pernah komentar bitan begini ya kan? Nggak lucu. Iya. Itu emang sih. Itu bisa bikin jelek banget sih, parah. Makanya lebih baik kalau bersosial media yang baik-baik aja, nge-influence orang yang baik-baik aja lah pokoknya udah gitu. Jangan jadi beban gitu maksudnya. Itu bisa berpengaruh untuk kehidupan kalian selanjutnya ataupun yang lagi kalian kerjakan sekarang gitu kan. Jadi ya semoga teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang baik dari percakapan kita hari ini ya Mas Anang ya. Semoga yang bisa ambil. Intinya kalau melihat sesuatu hal tuh ambil baiknya, buang buruknya, udah kita filterin banyak-banyak, jangan kebiasaan ngelang mentah-mentah. Betul. Maksudku kayak kalau kalian sependapat dengan kita, oh benar juga ya, percakapan tadi, isi podcastnya tadi. Tapi kalau kayak bertentangan sama kalian, sotoy, tapi coba cari tahu, ya udah tinggal. Iya. Maksudku tidak, makanya kebebasan berpendapat itu pakailah dengan sebenarnya gitu. Maksudnya pakailah dengan sesuai jalurnya, jangan kayak ya gue punya hak dong buat ngomong gitu. Gak gitu caranya. Lu gitu aja sendiri bro. Gak gitu caranya. Ya udah, oke Mas Anang, thank you so much sudah mampir ke sini. Buat ekspor nih. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan kalau kalian yang mau tahu lebih banyak tentang media e-sports, kalian bisa follow di mana Mas Anang? Oke, siap. Dan juga buat teman-teman yang pengen ngasih insight, pengen ngasih news atau ibaratnya ya di talking juga tersedia kok. Pasti sharing ya. Yang penting kan kita sharing ya di sini ya. Iya. Mas Anang juga sering live di Instagram sama YouTube, jadi bisa ditontonin, bisa ngobrol bareng langsung live sama beliau. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir di Nextpods kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.